Coba deh pikirin, semua informasi di sekitar kita, dari perakilan cuaca sampai postingan viral, itu semua tuh sebenarnya kayak sistem operasi yang nggak kelihatan, tapi ngatur masyarakat kita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bedah bareng-bareng gimana sih cara kerjanya? Oke, kita mulai dari sini ya. Coba jawab pertanyaan ini. Apa sih persamaan antara peringatan badai yang bisa nyelamatin nyawa sama katakanlah video kucing viral yang lagi seliweran? Kelihatannya beda banget kan? Tapi jawabannya, wah, itu ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Dan ini bakal ngebawa kita langsung ke inti pembahasannya. Jadi, akarnya tuh dari sini, kebutuhan kita akan informasi. Dan ini bukan sekedar rasa pengen tahu biasa ya, ini tuh dorongan yang benar-benar mendasar, yang udah nempel di dalam diri kita sebagai manusia. Terus, apa sih sebenarnya informasi publik itu? Gampangnya gini, ini tuh kegiatan nyebarin info ke banyak orang. Tapi, yang perlu banget kita ingat, ini bukan sekedar tambahan, bukan bonus. Ini tuh fondasinya, benar-benar dasar yang nopang semua fungsi sosial lainnya. Tanpa informasi yang jalan, ya masyarakat kita bisa lumpuh. Nah, kutipan ini pas banget buat ngejelasinnya. Rasa pengen tahu kita, keinginan buat ngerti dunia di sekitar kita, itu tuh udah kayak bagian dari DNA kita, sesuatu yang alami banget dan krusial. Oke, sekarang kita masuk ke peran informasi yang paling dasar, yaitu menciptakan rasa aman dan stabilitas. Intinya gini, tujuan utama dari informasi publik yang bisa dipegang itu adalah buat bikin kita tenang. Coba deh bayangin, waktu kita tahu bakal ada badai atau ada macet di depan, kita kan jadi lebih siap kan? Nah, rasa siap inilah yang bikin roda masyarakat bisa terus muter dengan lancar. Nah, begitu fondasi keamanan ini udah ada, udah kokoh, informasi itu ngebuka pintu ke langkah penting berikutnya, yaitu kemampuan kita buat ngambil keputusan yang cerdas. Dan coba kita lihat, ini tuh berlaku di semua level loh. Mulai dari keputusan kita yang paling simpel sehari-hari, kayak perlu bawa payung nggak ya hari ini, sampai ke level komunitas yang ngatur bantuan, pemimpin negara yang bikin kebijakan, bahkan ilmuwan yang ngembangin teori baru. Semuanya, tanpa kecuali, bergantung pada satu hal, informasi yang berkualitas. Oke, jadi setelah fondasi keamanan dan pengambilan keputusan ini kuat, informasi publik itu ibaratnya naik level. Dia mulai ngejalanin 3 fungsi lain yang lebih tinggi dan lebih kompleks. Oke, fungsi yang pertama adalah pendidikan publik. Nah, di level ini, informasi itu sengaja banget dipakai buat mencerahkan kita semua. Tujuannya? Buat ngebangun masyarakat yang lebih maju, lebih pintar, dan lebih berbudaya. Tapi, ada satu hal penting nih yang perlu kita bedain. Media massa itu emang jagonya kalau buat nyebarin info secara luas dan cepat. Tapi, kalau kita ngomongin soal pembelajaran yang benar-benar nempel di kepala, yang paling efektif itu tetap interaksi langsung. Ya kayak ngobrolnya guru sama murid di kelas. Lanjut ya, fungsi tingkat tinggi yang kedua yaitu persuasi publik. Yap, benar banget. Informasi itu bisa jadi alat yang super kuat buat mempengaruhi cara kita mikir dan bertindak. Kita lihat ini tiap hari kan, mulai dari kampanye politik, iklan di TV, sampai propaganda sekalipun. Semuanya itu dirancang buat ngebentuk opini kita. Dan akhirnya, kita sampai di fungsi tingkat tinggi yang ketiga dan terakhir. Hiburan publik. Jangan salah ya, sebagai manusia, kita kan juga butuh hiburan, butuh seni, butuh waktu santai. Nah, ternyata informasi juga punya peran di sini, buat ngelayanin kebutuhan dasar kita yang satu ini. kutipan ini rasanya relevan banget sama zaman sekarang ya nggak sih? Batasan antara informasi sama hiburan itu makin lama makin kabur. Kita bisa belajar sejarah dari nonton film, ngerti isu politik dari acara komedi, atau bahkan nyerna data yang rumit lewat infografis yang keren. Oke, sekarang ayo kita sambungin semua potongan puzzle ini. Kita lihat gambaran besarnya, gimana semua ini ngebentuk masyarakat modern tempat kita hidup sekarang. Jadi, kira-kira beginilah cara kerjanya. Semuanya itu dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu rasa aman dan kemampuan kita buat ngambil keputusan. Terus, di atas fondasi itu, ada 3 pilar utama yang berdiri, pendidikan, persuasi, dan hiburan. Hasil akhirnya apa? Yaitu sebuah masyarakat yang stabil, yang terus belajar, dan terus berkembang. Jadi, kalau mau disimpulin, intinya gini, mulai dari fakta yang paling simpel, kayak ramalan cuaca hari ini, sampai ke karya seni yang paling rumit yang ngebentuk budaya kita, informasi publik itu adalah bahan dasarnya. Sesuatu yang benar-benar nggak bisa digantiin. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Setelah kita ngebahas semua ini, gimana pemahaman baru ini ngubah cara Anda ngelihat tiap berita, tiap meme, atau tiap video yang lewat di timeline Anda hari ini? Coba deh, direnungkan.